wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Tentunya Ustaz absen dulu ya. Aisyah. Helena. Fadilatus Sabrina. Fatimah Zara. Fitriani. Nuri Ratmayani. Reti. Birin. Salsajul. Sesti. Cindy. Mina. Yulita. Kalian sehat? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat Siang. Selamat siang. Siang. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Ya, semangat. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk materi bahasa pelajaran bahasa Indonesia dalam materi teks eksplanasi. Oke, kemarin kita sudah berbicara tentang teks eksplanasi. Helena, eksplanasi itu apa? Nah, apa kemarin? Eksplanasi adalah Apa teks eksplanasi? Kak Primbon dulu. teks yang merupakan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa berdasarkan keilmuan. Pernyataan umum, proses, penjelasan proses dan penutup. Ada berapa? 3. Kalau kaidahnya ada berapa? Kaidahnya ada 5. Oh, bos saja. 1. Menggunakan kata benda yang bersifat umum. Kata benda bersifat umum. Contohnya kata benda bersifat umum dalam teks eksplanasi tentang air laut. Baik, kemarin kita membahas tentang teks eksplanasi air laut. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah teks eksplanasi. Nanti Ustaz akan bagikan kalian kelompok. Jadi di dalam kelompoknya itu akan menganalisis. Di samping menganalisis akan membuat teks eksplanasi berdasarkan tayangan video. Nanti Ustaz akan berikan kalian tayangan video. Kemudian dari video itu kalian cari tahu dulu kaidah kebahasannya, seperti kata bendanya seperti apa. Nanti diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian cari tahu mengapanya, bagaimananya, lalu buat secara utuh. Oke. Baik Syafa kelompok 1, Dewi Fitriawati kelompok 1, kemudian Fitriani dan Eva kelompok 2. Kelompok 3 Airina, Heni, Husnul. Kelompok 4 Lailatul Fajri, Linda Sasmita. Kelompok 5 Nafani, Najatul Aula, Nikmatul Azwan, Nur Aini, sama Reti. Oh ya, oke. Jadi pakai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentunya kita akan bagikan dulu lembar kerjanya. Apa yang harus kalian kerjakan, seperti apa bentuk kerjanya. Silakan diskusikan juga nama kelompoknya siapa, apa gitu. Dan kalian pakai kelompok apa saja. Ini lembar kerja. Satu aja. Semua sudah pegang lembar kerjanya. Nah, sekarang lihat, ya. Jadi semua harus paham tugasnya apa. Oke, perhatikan. Ya, jadi untuk materi kita kali ini di materi teks eksplanasi KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasannya. Ya. Nah, jadi
Jadi kemarin kita sudah bahas struktur teks eksplanasi apa saja, kaidah kebahasannya apa saja. Nah, jadi yang akan kalian lakukan adalah pertama memerhatikan teks video, kemudian mendesain struktur dan kaidah kebahasaannya dari video yang kalian buat. Jadi nanti bisa dikorek-korek, ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok bisa menentukan tugas dari kelompoknya masing-masing, ya, supaya jelas. Di sini kan ada banyak nih. Pertama, kalian harus mengisi pertanyaan mengapanya, ya, mengapa dari video tersebut. Kemudian ini akan diisi menggunakan paragraf, ya. Jadi mengapanya. Kemudian bagaimana. Kalau kita sudah berbicara bagaimana, kita sudah berbicara alur, ya, jalan cerita dari tayang video tentang petir. Jadi nanti kita akan membahas tentang petir. Satu orang aja nanti itu akan di-copy sama kalian. Satu orang yang tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensi tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat, listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. itu bisa terjadi. Fenomena tersebut sama dengan yang untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif, minimal 3 paragraf, ya. Paragraf pertama, paragraf kita Terus boleh lebih dari 3? nggak apa-apa, itu kan dan seterusnya. Apanya? Kata kuncinya. Oke, jadi proses jadinya petir kan itu nanti kunci. Nanti benar dengan bergeser. Dengan yang lainnya. Apa benar? Sudah benar. Ya, ini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami yang ini memproduksi teks eksplanasi tentang petir dari hasil pengamatan video tentang animasi tentang petir. Petir adalah suatu cahaya yang terlihat sebelum terjadinya unsur atau suara dentuman yang keras dari langit. Petir ini sering menjadi tanda-tanda akan terjadinya hujan. Petir terjadi karena awan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif berkumpul pada satu sisi saja. Muatan negatif berkumpul di satu sisi diakibatkan karena awan bergerak secara teratur dan berinteraksi dengan awan lainnya. Jika terjadi perbedaan potensial bumi dan awan cukup besar dan mengakibatkan awan akan melakukan pembuangan muatan negatif melewati media udara. Ketika muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, disitulah terjadi suara dentuman yang kita dengar atau guntur. Petir terjadi lebih dahulu dan disusul oleh suara yang menggelegar atau sering disebut guntur. Ini disebabkan karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Jadi, proses terjadinya petir dan guntur disebabkan karena awan yang satu dan yang lainnya saling berinteraksi dan mengakibatkan terjadinya petir dan guntur. Demikian teks eksplanasi tentang petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang petir sesuai dengan pengamatan dari video Yang sudah kita lihat. Petir merupakan fenomena alam yang berupa dentuman besar. Fenomena ini sering terjadi saat dalam kondisi hujan. Petir mengandung energi yang berskala besar hingga tidak menutup kemungkinan banyak memakan korban jiwa.
disebabkan karena pada saat hujan turun, awan-awan bergerak secara teratur, terus-menerus dan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan yang negatif berkumpul pada satu sisi dan sisi lainnya berkumpul pada muatan positif. Energi dengan skala yang besar antara muatan negatif dan muatan positif hingga perbedaan potensi cukup besar. Hal ini mengakibatkan pembuangan muatan dari awan ini melalui media udara. Muatan negatif mampu menembus atau isolasi tanpa udara, maka terjadilah suara ledakan pada bumi yang bisa disebut dengan guntur. Petir lebih dahulu menyambar ke arah bumi dibandingkan dengan guntur karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Kecepatan cahaya 292-458. Sedangkan kecepatan suara 343 meter per second. Any question? Apa yang kalian dapatkan, kalimat fakta apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian tonton tadi? Kalimat faktanya? Ini kelompoknya mau bantu jawab. Silakan, nggak apa-apa, tak satu dua. Ini saja. Saya akan bantu jawab. Kalimat fakta yang saya akan membantu jawab kelompok saya. Kalimat fakta yang kami temukan yaitu yang pertama, listrik statis dapat dibuat dengan menggosokkan dua benda. Terus petir merupakan listrik yang bermuatan besar. Terus guntur lebih cepat menyambar dibandingkan petir karena kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan suara. Silakan Misbah. Sebutkan kata kerja apa saja yang kalian Oke, ini udah ada temennya. mengandung. Saya akan membantu menjawab kelompok saya. Kata kerja: mendarat, bergerak, menyambar, merambat, membuang. Masa benda. Baik, itu tadi pembelajaran kita terkait dengan materi eksplanasi, membuat eksplanasi. Kalian sudah bisa membuat. Bagaimana? Hari ini cukup menyenangkan ya belajar pakai metode ini ya. Lebih seru ya. Daripada kita pakai ya ceramah seperti biasa. Nah, jadi caranya ini lebih seru. Kalau nanti kita akan lebih sering lagi ya belajar. Oke, tadi kita belajar. Oke, satu-satu ya masing-masing kelompok kita belajar tentang apa saja yang telah kita dapatkan. Oke, proses terjadinya petir. Kemudian kelompok ini apa saja? Pak, siapkan yang lain katanya. Fakta-fakta yang kita temukan terkait dengan petir. Ya. Apa? Oke, penyebab terjadinya petir. Sudah tahu sekarang penyebab terjadinya petir? Sudah. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi teks ceramah, ya, tentang materi teks ceramah. Kita kalau untuk teks eksplanasi itu berakhir sampai materi membuat teks eksplanasi. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang teks ceramah, ya. Oke, materi teks eksplanasi saya harapkan kalian lebih banyak lagi membaca. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita temukan di koran, di artikel tentang teks eksplanasi itu banyak sekali. Nah, itu bisa menjadi referensi kalian terkait dengan materi teks eksplanasi. Baik, terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap selalu jaga semangat, jaga kekompakan, jaga kesehatan ya. Karena ini musim hujan, kalian harus tetap meningkatkan imunitas tubuh kalian supaya terlebih lagi kebersihannya tolong dijaga di pondok ya. Lagi ini musim hujan. Ya. Oke, baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.